Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Fitur in Gadget ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Realme C33. Tonton video ini sampai habis ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Realme Indonesia kembali memperkenalkan sebuah handphone terbaru dengan bandrol harga 1 jutaan, yang mana kali ini diberi nama dengan Realme C33. Handphone Realme tersebut tentu dapat menjadi salah satu opsi baru ketika kita sedang mencari perangkat tetapi hanya mempunyai dana yang cukup terbatas. Meskipun terbilang murah, Realme C33 ini soalnya juga mempunyai spesifikasi yang menggoda. Spesifikasi tersebut diantaranya yaitu kamera beresolusi tinggi hingga baterai berkapasitas besar. Berikut adalah informasi lebih rinci tentang kelebihan dan kekurangan Realme C33 ini. Yang pertama yaitu performa chipset yang kencang dan nyaman untuk bermain game. Tidak banyak yang berharap lebih pada smartphone kelas 1 jutaan. Rata-rata orang hanya memilih smartphone semurah ini untuk menunjang aktivitas harian seperti SMS, chattingan, telepon, browsing, dan lain-lainnya. Namun siapa sangka, terlepas dari statusnya sebagai ponsel entry level, Realme C33 rupanya sanggup loh menunjang aktivitas berat lainnya. Contohnya saja seperti bermain game populer terkini dan juga branding pengeditan gambar. Soalnya, di dalamnya sudah tidak lagi gunakan chipset sederhana seperti MediaTek Helio A22 dan semacamnya. Realme C33 ini akan membuat Anda terkejut dengan performanya, lantaran HP ini diotaki dengan Unisoc Tiger T612. Lalu, apa istimewanya chipset Unisoc T612 ini? Yang membuatnya menarik yaitu chipset ini sudah disertakan dengan mikroarsitektur ARM Cortex A7X. Kehadiran mikroarsitektur ini merupakan salah satu pertanda bahwa smartphone ini siap untuk digeber bermain game berat. Tidak lagi hanya sekedar mengangkat game ringan seperti Candy Crush, tapi bisa juga digunakan untuk bermain game berat seperti Mobile Legends, COD Mobile, dan juga PUBG Mobile. Yang kedua yaitu kualitas layar cukup oke. Realme C33 cenderung punya layar yang oke untuk maksimalkan pengalaman visual. Hadir dengan ukuran cukup lebar di angka 6,5 inch. Layar dengan panel IPS LCD ini mengusung layar resolusi 720x1600 pixel. Aspek rasio yang diusung adalah 20:9 dengan tingkat kerapatan piksel sebesar 270 ppi. Ponsel ini mengusung desain layar berponi kecil atau yang biasa disebut water drop notch. Karenanya, ponsel yang ditampilkan lebih tipis ketimbang ponsel keluaran lama. Tingkat kecerahan yang didukung HP ini yaitu 400 nits yang menjadikan cukup layak untuk penggunaan sehari-hari. Ketika Anda menggunakannya di luar ruangan pada siang hari, tampaknya perlu memaksimalkan tingkat brightness-nya agar tulisan layar dapat terbaca. Pengguna juga akan merasakan laju penyegaran standar 60 Hz dengan touch sampling 120 Hz. Ya, memang tidak ada refresh rate tinggi seperti ponsel Android kebanyakan. Wajar mengingat bandrol harga Realme C33 yang begitu murah. Yang ketiga yaitu menggunakan memori internal UFS. Biasanya, ponsel di kelas budget menggunakan tipe penyimpanan eMMC dengan kecepatan transfer yang lambat. Hanya ponsel kelas menengah ke atas yang menggunakan UFS atau juga disebut dengan Universal Flash Storage. Manfaat UFS ini yaitu akan membuat performa HP lebih cepat ketika menjalankan aplikasi, melakukan loading, ataupun menyalin data. Realme C33 sendiri terbagi menjadi 3 bagian RAM memori, yaitu RAM 3 GB dan memori internal 32 GB. Ada juga yang RAM 4 GB, memori internal 64 GB. Yang keempat yaitu hadir dengan sensor sidik jari yang berada di samping. Sidik jari Realme C33 ini diletakkan di samping bodi HP, menyatu dengan tombol power. Ini merupakan lokasi yang ideal untuk pengalaman membuka kunci layar yang natural. Pasalnya, pengguna memang sudah terbiasa menyentuh tombol power
entah untuk menghidupkan layar atau menghidupkan HP-nya sendiri, sehingga menyentuh sensor sidik jari di samping bukan lagi sebuah hal yang asing. Yang kelima yaitu kamera yang layak. Sebagai ponsel budget, Realme C33 memang tidak menyuguhkan kamera dengan hasil foto yang menakjubkan. Namun, dibanding HP lain di harga serupa, spesifikasi kamera ponsel ini akan membuat siapapun tercengang. Ini lantaran Realme C33 membawa kamera utama dengan resolusi tinggi 50 megapiksel, di saat rivalnya masih suguhkan kamera utama 13 megapiksel. Kamera utama tersebut juga sudah dibekali dengan PDAF agar pengguna tidak perlu lagi mengarahkan fokus secara manual. Selain kamera beresolusi 50 megapiksel yang berada di belakang HP tadi, Realme C33 ini juga menyediakan kamera depan untuk menunjang aktivitas selfie dan juga panggilan video. Resolusinya yaitu 5 megapiksel dengan aperture 2.2. Selanjutnya kita bahas bagian kekurangan Realme C33 ini. Yang pertama yaitu masih pakai micro USB. Tahukah teman-teman, European Union telah mendeklarasikan sebuah mandat agar setiap gawai menggunakan port USB-C. Mandat ini diekspektasikan untuk berlaku mulai pada tahun 2024. Hingga kini, sebagian besar smartphone Android memang sudah menggunakan port USB-C dengan bentuk simetris dan mendukung antarmuka blind mating. Artinya, tidak ada lagi isu casan terbalik sehingga menyulitkan pengguna mencolokkan casan ke port. Yang seringkali tidak kebagian USB-C adalah ponsel 1 jutaan karena mayoritas masih menggunakan micro USB, termasuk Realme C33 ini. Padahal, tidak mustahil untuk HP 1 jutaan menggunakan USB Type-C. Penggunaan micro USB cenderung menyulitkan pengguna lantaran membutuhkan posisi yang spesifik untuk dapat terhubung ke lubang port. Lalu, micro USB diketahui punya transfer speed yang lebih lambat dibanding USB Type-C. Yang kedua yaitu tidak mendukung Wi-Fi dual band. Jangan heran ketika Anda menggunakan Realme C33 dan tidak dapat terhubung ke Wi-Fi publik. Bisa jadi lokasi tersebut menggunakan router 5 GHz untuk memberikan kecepatan yang lebih kencang. Realme C33 hanya dapat terhubung ke router 2.4 GHz. Pita jaringan 2.4 GHz hadir dengan kecepatan lebih lambat, namun mendukung area converge yang lebih luas. Itulah kelebihan dan kekurangan Realme C33 ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you next time ya.